Halo semuanya, selamat datang di Nice Studio Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah aplikasi dengan nama pencatatan kas kelas. Yang menarik pada materi kali ini, kita akan mencoba mengerjakan soal uji kompetensi untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau jurusan PPLG, Pemrograman Perangkat Lunak dan Game untuk tahun 2025. Sebelum kita bahas tentang bagaimana cara buat aplikasinya, yang pasti kita akan membahas tentang software apa aja yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan software ini, tapi kalau misalnya kalian punya software lain yang fungsinya sama juga dipersilahkan. Intinya senyamannya. Nah, di sini saya menggunakan SAM untuk web servernya, kemudian saya menggunakan Visual Studio Code untuk text editornya, dan menggunakan Google Chrome sebagai web browsernya. Tanpa basa-basi, langsung aja kita buka soalnya. Nah, jadi di sini untuk soalnya, untuk aplikasi pencatatan kas kelas ini, deskripsi kerjanya adalah Anda ditugaskan sebagai web developer di sebuah perusahaan untuk mengembangkan aplikasi pencatatan kas kelas. Jadi agak lucu nih, perusahaan tapi suruh pencatatan kas kelas. Tapi nggak apa-apa, itu soalnya ikutin aja. Jadi di sini aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah bendahara kelas dalam mencatat, melaporkan kas masuk dan kas keluar. Jadi nanti akan ada data kas masuk dan ada data kas keluar. Yang selama ini dilakukan secara manual, terkadang pencatatan manual menyebabkan bendahara lupa membawa buku dan mengalami kesulitan dalam rekapitulasi kas. Ya intinya kita bikin aplikasi untuk mencatat kas masuk dan kas keluar supaya lebih gampang untuk melakukan recap atau laporannya. Kemudian dalam aplikasi ini fitur yang diinginkan adalah yang pertama, pendaftaran bendahara, kemudian login bendahara, kemudian profil bendahara termasuk unggah foto profil, yang keempat adalah pencatatan kas masuk dan keluar, yang kelima cetak laporan kas bulanan. Jadi nanti kita akan coba buat fitur yang sesuai dengan permintaan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan coba tambah-tambahkan fitur biar lebih menarik. Kemudian langkah kerjanya ya intinya bikin folder dan seterusnya, kemudian buat database, gunakan try catch, terus kemudian buat fitur sesuai permintaan, perhatikan kode, bisa menggunakan array untuk select, insert, update maupun delete, kemudian bisa hitung penggunaan resource, kemudian bisa buat dokumentasi, kemudian gunakan tools untuk pengujian dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita akan coba fokus untuk membuat aplikasinya dulu. Nanti untuk membuat tools atau membuat dokumentasi dan menggunakan pengujian nanti setelah aplikasi selesai aja. Nah, sekarang pertama kali ketika kita mau bikin aplikasi, kita butuh yang namanya pasti database ya untuk menyimpan data. Sebelum kita buat database, pastikan terlebih dahulu SAM kalian hidup. Kalau misalnya kalian menggunakan Laragon atau yang lain, ya pastikan hidup servernya dan database-nya. Di sini Apache dan MySQL-nya sudah hidup, berwarna hijau. Langsung saja saya buka localhost phpMyAdmin. Oke, setelah kita selesai membuka phpMyAdmin, jadi di sini kita akan coba buat table atau database terlebih dahulu dengan nama UKK Kas. Nah, di UKK Kas ini, di dalamnya kita akan buat beberapa table sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Nah, di sini 1, 2, 3 ini berhubungan dengan bendahara. Jadi, untuk usernya, kita akan beri nama tabelnya bendahara. Nah, untuk kolomnya, kita akan sesuaikan. Yang pertama, bendahara pasti butuh nama, kemudian butuh alamat, lalu butuh foto. Nah, foto itu untuk apa? Kan di sini kan ada fitur untuk unggah foto profil. Kemudian ada username dan ada password. Berarti kita butuh 5 kolom. Serta untuk pembeda satu lagi untuk ID berarti ada 6 kolom. Jadi di sini saya akan buat 6 kolom dengan nama bendahara. Oke, kita coba create. Nah, di sini kita buat ID bendaharanya. Kemudian kita masukkan nama. Kemudian kita masukkan alamat. Lalu di sini ada foto. Lalu ada username dan ada password. Di sini nama kita buat varchar, alamat kita buat teks, lalu foto kita buat varchar, username kita buat varchar, dan password kita buat varchar. Namanya kita isi default aja 255, foto, username, dan password kita isi 255. Kemudian untuk ID bendahara kita akan buat otomatis, jadi auto increment. Kemudian sisanya kita centang 0. Jika ini semua sudah, langsung kita save.
jadi satu tabel dengan nama bendahara. Kemudian kita butuh apa lagi? Oh, di sini ada pencatatan kas masuk dan kas keluar. Nah, di sini kita bisa buat tabel dengan nama kas. Oke, kita klik lagi di UKK kas, lalu kita buat tabel baru, misalnya namanya kas. Nah, di kas itu kita butuh yang pertama ID-nya, kemudian jenisnya dia kas masuk atau kas keluar. Ketiga kita butuh nominal. Kemudian yang keempat kita butuh deskripsi, terus kelima kita butuh tanggal, keenam waktunya, dan yang ketujuh adalah siapa yang input atau usernya. Berarti ada 7 yang perlu kita buat dalam satu tabel ini. Yang pertama kita buat ID kas, kemudian kita buat jenis, kemudian kita masukkan nominal, lalu di sini ada deskripsi, lalu ada tanggal untuk tanggalnya tanggal berapa, dan ada waktu untuk waktunya kapan. Lalu terakhir ada ID bendahara. Jadi nanti bendahara siapa yang menginputkan datanya. Nah, untuk jenis kita buat enum. Jadi dia hanya bisa jenisnya masuk atau keluar. Kemudian nominalnya kita buat integer aja, deskripsi kita buat teks, tanggal kita buat varchar bisa, waktu juga kita buat varchar bisa, atau mau buat pakai date juga bisa, ini juga pakai time juga bisa. Jadi bebas enaknya pakai yang mana. Jadi kita coba pakai date sama time aja ya. Kemudian seperti biasa untuk ID kita buat otomatis dengan centang auto increment, kemudian sisanya kita centang 0. Oke, kita save. Nah, di sini kita sudah ada dua tabel bendahara dan kas. Nah, di sini yang diminta adalah pencatatan kas masuk dan keluar serta cetak laporan kas bulanan. Berarti tetap data kas yang digunakan. Berarti untuk dua tabel ini cukup dalam satu database. Selanjutnya, dalam database ini kita ke desainer. Nah, ini kan ada bendahara dan kas. Jadi kita mau menghubungkan antara bendahara ini ke kas. Menghubungkannya pakai apa? Pakai yang namanya ID ini ya. Jadi ID bendahara akan terhubung dengan ID bendahara yang ada di tabel bendahara. Oke, kita menggunakan SQL aja untuk ini. Jadi di sini kita gunakan alter table. Alter table. Nah, apa yang akan kita rubah? Kita di sini akan coba ubah yang kas. Kemudian add foreign key. Nah, di sini foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah ID bendahara ya. Kemudian reference. Reference ini adalah pusatnya atau ID yang sebagai primernya ada di mana. Di sini ada di tabel bendahara ya. Dalam kurung ID bendahara. Jadi ini kita samakan sesuai dengan ini. Kalau sudah kita coba go. Oke, setelah selesai coba kita ke desainer kembali. Otomatis di sini akan terhubung. Jadi kas ini akan terhubung dengan bendahara ya, menggunakan ID bendahara yang diinputkan. Oke, jika sudah, langsung saja kita buat aplikasinya. Cara buat aplikasinya karena saya pakai SAM, jadi saya simpan database-nya atau saya simpan filenya di htdoc. Jadi ada di folder C, SAM, htdoc. Di sini saya akan buat folder, new folder dengan nama misalnya UKK kas. Nah, kira-kira di sini UKK kas. Lalu saya akan masukkan folder ini ke dalam VS Code. Tadi kan kita pakai VS Code ya. Kita bisa gunakan file open folder. Kita gunakan di misalnya tadi di C, kemudian di SAM, htdocs. Nah, ini ada UKK kas. Kita select folder. Ini adalah folder yang kita gunakan untuk aplikasi. Nah, di sini tahap pertama untuk membuat aplikasi yang pastinya kita butuh yang namanya koneksi ya. Kita buat koneksi PHP. Di sini saya coba buat koneksinya dengan menuliskan kode PHP $koneksi sama dengan MySQL connect localhost root passwordnya kosong dan database-nya tadi namanya ukk underscore kas ya.
Nah ini, kita coba zoom dikit untuk kodenya. Nah ini ada MySQL Connect, localhost, root, dan database-nya UKK Cache. Langsung saja kita buka. Cara aksesnya adalah localhost / nama foldernya tadi UKK Cache. Nah, akan ada file baru dengan nama koneksi yang kita buat tadi. Kita coba klik. Nah, ini kalau nggak error berarti aman ya. Nanti kalau misalnya di sini cache-nya saya errorin, nah nanti di sini akan muncul errornya. Oke ya. Oke, kalau sudah akan seperti ini. Kalau ini udah seperti ini berarti aman.